Shalom saudaraku, kita berjumpa kembali di small group kita hari ini. Apa kabarnya? Doa saya setiap saudara hari ini semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Segera mari kita akan mulai small group kita hari ini dan mari kita akan bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang luar biasa yang Kau berikan buat kami sehingga kami hari ini boleh berkumpul bersama-sama melalui small group hari ini. Tuhan beracaralah di antara kami, karena kami butuh firman-Mu untuk berbicara, firman-Mu mengajar, firman-Mu menuntun, dan firman-Mu memberkati kami. Sekarang kami terima firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Saudara yang kasih Tuhan, tema untuk small group kita kali ini adalah memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hampir 2 tahun loh ya, kita, bahkan dunia ini diguncang dengan pandemi. Semua sektor, bahkan ekonomi dunia ikut tergoncang. Ya, semua orang pada berteriak nih ya, wah ekonomi sulit Pak, yang punya toko saya sepi Pak, yang punya usaha saya sepi Pak. Bahkan beberapa usaha, mereka menyadari bahwa keuangan mereka, pendapatan mereka mulai merosot. Malahan sekarang kalau kita boleh cermati, ya dunia bukan hanya diguncang oleh pandemi atau virus, tetapi juga kita mulai diguncang dengan adanya aturan dan pembatasan akan kegiatan yang kita kenal dengan PPKM. Yang namanya pembatasan pasti terbatas. Nah, sementara kita merasa ada pembatasan di mana-mana, saya ingin kita semuanya hari ini untuk merenungkan apa arti kehidupan kita. Mengapa sih Tuhan izinkan ini semua terjadi? Oleh karena itu, mari kita belajar untuk memandang kehidupan ini dengan sudut pandang Tuhan. Bukan dari sisi kita. Kalau dari sisi kita, wah kayaknya ini dibatasin ini. Kalau dari posisi kita, wah kayaknya ini kita dipersulit ini. Tapi saya ingin saudara, untuk kita melihat kehidupan ini dari sudut pandangnya Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, ada 3 pandangan Tuhan tentang kehidupan ini. Jadi kalau Tuhan melihat kehidupan kita ini, ada 3 hal menurut pandangan Tuhan. Yang pertama, hidup adalah ujian. Mari sama-sama katakan. 2, 3. Hidup adalah ujian. Jadi kalau kita ada di dunia ini hari ini, kalau saudara diizinkan menghadapi situasi yang saat ini sulit, ini sebenarnya ada ujian. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu suka kalau ingat anak-anaknya ada ujian, apa yang saudara lakukan kepada anak-anak? Ya, seperti istri saya kalau lihat anak-anaknya ujian, dia berkata, Glenda, udah belajar belum? Siran, sudah belajar belum? Ya. Kenapa demikian, saudaraku? Karena ujian itu tidak bisa kita remehkan. Ujian itu kita mesti siap. Amin. Nah, mari kita melihat kehidupan kita. Mari kita lihat keadaan yang sedang terjadi ini dengan sudut pandangnya Tuhan. Dengan caranya Tuhan memandang, bukan dengan cara kita. Ya. Jadi yang pertama, lihat hidup adalah ujian. Nah, yang kedua, dari 3 pandangan Tuhan tentang kehidupan, yang kedua adalah hidup adalah kepercayaan. Jadi, saudara dan saya ada di muka bumi ini, itu karena Tuhan sedang mempercayakan sesuatu kepada kita. Amin. Saudara hari ini tinggal di sebuah rumah, itu juga karena Tuhan mempercayakan rumah kepada saudara. Amin. Tuhan memberi saudara pekerjaan, itu karena Tuhan percayakan kepada saudara. Amin. Saudara diberi anak-anak, itu Tuhan mempercayakan sesuatu kepada saudara. Ingat, hidup ini adalah
kepercayaan. Sama-sama berkata, 2, 3. Hidup adalah kepercayaan. Amin. Sekarang yang ketiga. Dari 3 pandangan Tuhan tentang kehidupan, yang ketiga Tuhan berkata, hidup adalah penugasan sementara. Karena itu, Bapak Ibu jangan heran kalau hari-hari ini sudah sering mendengar, ya, ada beberapa orang yang harus kembali kepada Dia yang menugaskan. Ini bukan rumah kita. Kita ada di bumi ini karena Tuhan tugaskan kita. Mesti ingat, kita sedang berada di tempat tugas. Tuhan menugaskan kita di atas muka bumi ini, dan penugasan ini sifatnya sementara. Suatu saat kelak, kita juga akan berhenti ketika tugas kita ini sudah selesai. Oleh karena itu, mari kita ucapkan bersama-sama. Hidup ini adalah penugasan sementara. 2, 3. Hidup ini adalah penugasan sementara. Saya tidak akan membahas tiga-tiganya, tapi saya akan mulai dengan bagian ini. Jika saudara dan saya mengerti bahwa hidup ini adalah ujian, tentu saudara juga akan bertanya, ujian apa? Ya, saya akan kembali membawa saudara untuk lihat, kenapa sih Tuhan izinkan kita berada di suasana atau situasi sulit ini? Ada pandemi, ada pembatasan. Yang pertama, karena hidup ini adalah ujian. Ujian apa? Saudara, yang pertama, ujian karakter. Nah, saudara-saudara, kita ada di dunia ini karena Tuhan pengen kita membentuk karakter kita. Tuhan pengen proses karakter kita. Amin. Supaya karakter kita itu sama dengan karakternya Tuhan. Amin. Karakter ini harus dibentuk. Nah, ujian itu akan membentuk kita sehingga kita tahu karakter kita itu baik atau tidak. Saya tahu, saya sadar, bukan hanya saudara, tapi saya juga merasa bahwa saya dibentuk dalam karakter saya. Kadang-kadang harus bertemu dengan orang yang membuat saya marah. Kadang-kadang ketemu dengan orang yang sulit untuk dimengerti. Kadang-kadang ketemu dengan orang yang bawelnya luar biasa. Kadang-kadang ada orang yang kritisnya luar biasa. Tapi ini semua adalah untuk menguji karakter kita. Supaya apa? Supaya ternyata ujian ini membentuk kita dan membuat kita tahu bahwa karakter kita adalah karakter yang teruji. Itu sebabnya Tuhan izinkan hari-hari ini kita ada di suasana pandemi. Kita berada di suasana di mana setiap saudara harus dibatasi untuk melakukan kegiatan apapun. Ingat, ini ujian karakter. Amin. Bahkan mungkin ketika Anda di gereja, Anda beribadah, Anda di small group, Anda bertemu dengan orang-orang, aduh kok orang ini, aduh saya tidak mengerti maksudnya. Ingatlah, kita sedang menjalani ujian karakter. Tuhan tahu saudara punya kualitas karakter yang teruji. Itu sebabnya saudara harus melewati ujian ini. Yang kedua, ujian apa? Yang kedua adalah ujian kesungguhan dalam mengikut Tuhan. Ya, saudara, kalau sudah sadar, hari ini kita dibatasi, bahkan kita ibadah harus secara online. Dan ini saya rasa tidak nyaman, tidak mudah. Tetapi, saya melihat bahwa inilah ujian untuk melihat, saudara sungguh-sungguh gak ikut Tuhan. Ya, buktinya apa? Ketika sudah dibatasi untuk bertemu. Biasanya, kalau orang sudah ibadah online, pagi-pagi, oh santai, oh nggak ada yang lihat saya, ya saya mandi, nggak ada lihat, ya. Tapi saudara lupa, ada sang penguji, namanya adalah Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita melihat, sungguh-sungguh nggak saudara mencari Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau bukan hanya bersiap-siap, tapi engkau juga menata pakaianmu, ya hatimu, persembahanmu, semuanya engkau akan tata dengan baik. Amin. Kalau dasarnya saudara ikut Tuhan itu nggak sungguh-sungguh, saudara ikut Tuhan itu takut di absen sama hostnya,
atau malu sungkan sama temannya, saudara, saya jamin ujian ini, pandemi ini akan membuat Anda kelihatan aslinya. Sebab itu ingatlah, hidup adalah ujian kesungguhan dalam mengikut Tuhan. Karena itu, mari kita belajar. Tapi saya sadar juga, ada banyak orang, atau kita semua, bermula dari orang yang tidak mengerti. Kita bermula dari orang yang tidak sungguh-sungguh. Tapi ujian itu bisa membuat seseorang jadi sungguh-sungguh. Wah, saya harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena saya ingin buktikan kepada Tuhan, walaupun tidak dilihat oleh Pak Pendeta, walaupun tidak dilihat oleh host saya sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya baca firman, saya berdoa, saya ikutin semua pelajaran yang ada di live streaming, di channelnya Alpha Center. Saya akan mengikuti semua kegiatan, meskipun Pak Pendeta nggak lihat. Karena kau sungguh-sungguh. Amin. Nah, sekarang yang ketiga, ujian apa, saudaraku? Yang ketiga, ujian kasih. Nah, Alkitab berkata, hari-hari terakhir ini, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang mulai mencintai dirinya sendiri dan mulai menjadi hamba uang. Ngeri sekali, saudaraku. Tapi Tuhan izinkan ada ujian ini supaya kita semua muncul bagaimana kasih kita. Saudara, memang kita semua sedang dalam keadaan sulit. Memang kita semua dalam keadaan yang membutuhkan. Tapi di saat seperti inilah Tuhan melihat apakah engkau mengasihi saudara. Bagaimana kepedulianmu kepada sesama. Apakah saudara masih mengingatkan, halo Pak Eko, ya, masih berdoa tidak? Apakah saudara masih mengingatkan, halo Pak Apeng, masih small group enggak? Kalau sudah mengasihi, sudah akan ingatkan mereka untuk berdoa. Kalau sudah mengasihi, engkau akan menunjukkan kasihmu. Mungkin saudara-saudara kita membutuhkan sesuatu, dan kasih saudara akan dibuktikan dengan yang namanya Anda akan memberi. Makanya ujian yang berikutnya adalah ujian pengorbanan. Kasih itu selalu dibuktikan dengan berkorban, dengan memberi. Nah, di saat-saat seperti ini, firman Tuhan mengajar kita, ayo kita belajar korban. Ya, saya tahu kita semua butuh. Saya tahu kita semua sulit. Tapi ingat, yang memelihara kita itu adalah Tuhan. Amin. Dia yang pelihara kita. Nah, kalau Tuhan yang pelihara kita, jangan takut ketika korban untuk saudaramu. Tuhan tidak pernah utang apapun. Beberapa hari yang lalu saya bersuka cita habis ibadah. Karena ada salah satu jemaat yang menyaksikan tentang perbuatan Tuhan. Sementara saudara kita menceritakan tentang bagaimana Tuhan menolong. Dia naburnya beras cuman 5 kilo, dapatnya 20 kilo. Diberkati Tuhan dengan 20 kilo beras. Oh, luar biasa. Sementara dia bersaksi, saya senyum-senyum sendiri karena hal yang sama saya alami. Ya, saya mengalami hal yang sama. Saya nabur, saya menuainya lebih banyak dari apa yang saya taburkan. Tapi ingat saudara, kadang-kadang dibutuhkan pengorbanan. Waduh, ini sebenarnya saya suka sekali makanan ini. Apalagi anak saya. Tapi saudara mulai sisihkan. Anda korban. Anda berbagi buat saudara-saudara yang lain. Saya percaya, ketika ujian ini tiba, kualitas pengorbananmu akan teruji. Dan Tuhan mendapati Anda orang yang teruji sebagai orang yang rela berkorban. Amin. Dan berikutnya, ujian apa yang disampaikan Tuhan lewat ujian ini? Yang berikutnya adalah ujian kepedulian terhadap sesama. Nah, saudara, biasanya situasi sulit itu akan membuat orang cari aman sendiri. Ingat, kita semua mengalami pandemi yang sama. Ingat, kita semua mengalami pembatasan yang sama. Kita sama-sama mengalami kesesakan, mengalami kesulitan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa peduli terhadap orang lain. Amin. Bukan berarti kita tidak bisa memperhatikan orang lain. Amin. Itu sebabnya
Tuhan sudah percayakan kepada kita ada handphone, Anda mungkin bisa telepon, Anda mungkin bisa WA, atau mungkin Anda perlu video callan dan bertanya, "Shalom, apa kabar?" Saudara, orang kalau ditelepon, orang kalau di WA itu senangnya luar biasa. Itu artinya apa? Dia diperhatikan. Amin. Dia diperhatikan. Nah, bagi saudara yang mungkin merasa, waduh, Pak Gembala sudah tidak memperhatikan saya. Waduh, host saya sudah nggak memperhatikan saya. Saudara mulai belajar untuk memperhatikan orang lain. Karena Anda sedang ditrain untuk peduli terhadap sesama. Hari-hari ini adalah hari-hari ujian. Karena itu, mari kita belajar untuk peduli terhadap sesama. Wujudkan kepedulian saudara dengan saudara memperhatikan saudara-saudaramu. Ibrani pasal 6 ayat 1a. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Saya ingin ajak saudara bersama-sama membaca Ibrani pasal 6 ayat 1a, tapi dari terjemahan firman Allah yang hidup yang ada di layar ini ya. Sama-sama yuk kita baca. 2, 3. Janganlah kita terus-menerus mengulang ajaran dasar tentang Kristus. Marilah kita lanjutkan kepada hal-hal lain dan mendewasakan pengertian kita sebagaimana yang wajar bagi orang Kristen yang dewasa. Nah, jika kita sudah tahu bahwa hidup ini adalah ujian, maka sekarang yang harus kita lakukan adalah mari kita belajar untuk memiliki karakter yang baik. Yang kedua, saudara harus memiliki kesungguhan dalam mengikut Tuhan. Yang ketiga, berjuang untuk membangun kasih yang baik. Dan yang berikutnya adalah belajar untuk berkorban. Dan yang berikutnya adalah belajar untuk peduli kepada sesama. Saya percaya ketika saudara melakukan prinsip-prinsip ini, maka kehidupan saudara akan berkenan kepada Tuhan. Amin. Sehingga tepat kata firman Tuhan berkata, ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, Tuhan melihat kita dan Tuhan berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah melakukan dengan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Bapa. Saudara dan saya akan dikasih kesempatan untuk menikmati sukacita sorga untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya pelajaran ini jadi berkat buat saudara. Di tengah-tengah pandemi sekalipun, tetap kuat. Hidup ini ada ujian, kita pasti menang. Amin. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Mari didik kami, ajar kami, bisa praktekkan di kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, semua yang mendengar pelajaran ini, kami semua akan diberi gairah untuk menjalani ujian kehidupan ini bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami, tapi Tuhan akan menyertai kami dan memampukan kami. Di dalam nama Yesus, kami akan mulai sharing kami. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian sharing. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk membagikan apa berkat yang saudara dapatkan melalui pelajaran hari ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu silahkan sharingkan apa komitmen saudara. Nah, di deskripsi saya sertakan form yang dapat Anda klik untuk saudara isi apa berkat yang saudara dapatkan melalui pelajaran hari ini. Atau kalau Bapak Ibu saudara tidak bisa mendapatkan linknya, Anda nanti bisa menghubungi para host. Ya, silahkan membagikan berkat Anda dan komitmen Anda melalui form yang sudah dibagikan oleh para host Anda. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus berkati dan sampai jumpa. Shalom.